masalah hukum ada saya lihat di sini. Nah, itu yang perlu kita sampaikan ke publik. Nah, apa masalah sebenarnya nih? Nah, gubernur itu kan untuk kalau memang benar ini milik pemerintah, kalau memang benar ini untuk kepentingan sport center, ya kita juga akan memberikan masukan kepada masyarakat. Bahwasanya ini untuk kepentingan Indonesia, bahwasanya ini untuk kepentingan semua. Tapi kalau memang benar ini masih bermasalah hukum, itu harus dituntaskan dulu. Karena kita ini negara berdasarkan hukum, tidak bisa karena kekuasaan. Nah, dalam hal ini perlu kita telusuri. Nah, kalau hal itu merupakan kebohongan, kan mempermalukan masalah Sumatera Utara, mempermalukan presiden. Ya saudara, kami mendapat informasi sejak pagi tadi telah ada pengukuran yang dilakukan oleh PT PP seperti apa kondisi terakhir di sini, dan kami melihat ada yang menarik karena datang juga di sini ada tokoh Sumatera Utara asli putra daerah dari Tapanuli Utara, ada Bang Gandhi Parapat. Kita akan samperi seperti apa, kenapa beliau hadir pada hari ini. Bang Gandhi, apa kabar Bang? Siap Bang? Ya Bang Gandhi, kami juga mendapat informasi bahwasannya ada pengukuran di sini dan kami lihat Abang hadir di sini Bang ya. Kira-kira apa yang Abang pantau di sini Bang? Saya kan melihat ini ya, melihat rame lah. Boleh di sini Bang? Soalnya selama ini saya mengikuti berita-berita di media, termasuk berita aktual. Ya. Dan saya baru-baru ini dari Jakarta. Ya, orang Jakarta ada suruhan Bang ya? Bukan, orang Jakarta menyuruh saya, bagaimana ini? Kenapa gubernur pembohong besar? Ya, kan Bang. Orang Jakarta ini BIN, KPK atau enggak tahu. Soalnya adalah jaringan kita Jakarta menyuruh saya untuk menelusuri masalah ini. Baik. Nah, saya kan selaku putra Sumatera Utara merasa ingin memberikan informasi ke semua pihak yang saya anggap membutuhkan informasi dari saya. Nah, kebetulan saya lihat ini kan ada kelompok masyarakat tani, kelompok atau apa, saya nggak kenal ini semua ini, tapi saya lihat sepertinya mereka protes atas masalah ini. Itu, dan saya sangat tertarik atas berita-berita yang dimuat oleh media bahwasanya gubernur ini pembohong besar. Kenapa dibilang pembohong besar? Saya tidak yakin dia pembohong besar karena saya mengikuti terobosan-terobosan yang dibawa Pak Gubernur. Apa Bang yang Abang ikuti? Termasuk membangun jalan 2,7 triliun, membeli Medan Klub, baik, melantik pegawai eselon 3 dan eselon 4. 900-an sekali melantik, dan ada yang katanya meninggal itu, Bang? Dan yang sudah sebuah terobosan juga berarti ya? Sebuah terobosan. Dan ini 2019 katanya dibeli, sampai sekarang tidak ada realisasi. Padahal ini saya tahu katanya untuk sport center, untuk kepentingan olahraga nasional. Tapi kenapa ini tidak selesai sampai sekarang? Ini kan pertanyaan juga sama kita, bukan hanya sama saya ini. Kurang sama semua ini, sama masyarakat Indonesia. Kenapa sampai saat ini tidak selesai ini dari tahun 2019? Ada apa kan itu? Nah, kata gubernur ini milik dia. Padahal? Nah, yang saya tidak telusuri, saya tidak mampu menyatakan ini milik siapa. Tapi saya melihat ini ada masalah. Masalah hukum ada saya lihat di sini. Nah, itu yang perlu kita sampaikan ke publik. Nah, apa masalah sebenarnya nih? Nah, gubernur itu kan untuk kepentingan kita, untuk kepentingan masyarakat Sumatera Utara, bukan untuk kepentingan pribadinya dia melakukan sesuatu pekerjaan. Nah, kalau ada kesalahan atau kesilapan dalam ini, itu yang harus apa? Dan syukur ada pengukur, saya lihat tadi entah dari mana itu, yang katanya saat ini akan diukur atau membuat peletakan batu pertama. Tapi mereka menerima masukan-masukan dari bapak-bapak ini. Terima kasih atas hal itu. Nah itu. Jadi ada komunikasi di sini. Nah, di dalam komunikasi itu harus kita lihat positif negatifnya. Tidak bisa mengandalkan karena aku penguasa, tidak seperti itu. Baik, tapi Abang mengikuti ya statement dari Dispora dan juga gubernur ya tentang tanah ini ya? Tidak begitu paham kali, tapi ada kelucuan. Apa itu Bang? Saya merasa lucu, bahwasanya ini milik dia. Ini masyarakat menyatakan ini miliknya. Nah, jadi sebenarnya bagaimana ini? Nah, kalau katanya ini dibeli dari PT PEN 2, yang negara sama negara atau pemerintah dengan pemerintah, ya kenapa gubernur mesti membeli? Nah, kenapa gubernur membeli ini? Dan kemana uang itu? Apakah uang itu udah sampai ke kas negara? Ini perlu juga ini dihadapi, ditelusuri. Nah, apakah ini hanya bisa persekongkolan antara PT PEN 2 dengan gubernur? Tapi nyatanya ini bukan tanah PT PEN 2, Bang Gandhi. Menurut info
Kalau Bang Gandhi melihatnya seperti apa? Ya, saya tidak yakin ini milik PT PEN 2. Tapi PT PEN 2 kan karena dia merasa hebat, merasa penguasa, kan dia bisa membuat transaksi jual beli dengan siapapun, dengan gubernur, dengan apa misalnya yang pembangunan rumah mewah itu Ciputra Land itu mereka bisa sulap atau apa bisa, tapi saya tidak menyatakan PT PEN 2 menyulap surat-surat itu. Baik Bang Gandhi, ada yang menarik lagi statement terakhir dari Gubernur Sumatera Utara terkait dengan bahwasannya sport center ini telah dibahas dalam ratas atau rapat terbatas di tahun 2020. Bang Gandhi kan juga menggiring nama Pak Presiden. Iya. Nah, seperti apa Bang Gandhi menilainya? Nah, saya curiga atas hal itu, tapi tidak bisa saya katakan itu pembohongan. Nah, dalam hal ini perlu kita telusuri. Nah, kalau hal itu merupakan kebohongan, kan mempermalukan masalah Sumatera Utara, mempermalukan Presiden. Kalau itu kebohongan, jadi tolonglah kalau itu kebohongan jangan diulangi lagi nih. Ya. Jangan diulangi lagi kebohongan itu. Nah, jadi sampai sekarang gubernur tidak ada menuntut media yang menyatakan gubernur pembohong besar. Nah, jadi kalau pembohong besar ya oke, bisa kita maklumi, tapi maunya jangan terulang lagi karena dia pimpinan kita. Baik. Jadi apa Bang Gandhi yakin karena agenda dari PON 2024 hanya berjarak 1 tahun ke depan Bang Gandhi, apakah ini akan selesai? Saya tidak yakin karena membangun itu bukan bisa sulap bim sulabim, tidak bisa, tidak bisa bim sulabim. Tapi kalau memang itu benar ya oke, kita syukuri. Apakah memang gubernur mampu membuat ini sesuai dengan apa bim sulabim? Ya. Dan apakah tidak ada proses hukum lagi di sini? Saya tidak akan mencampuri proses hukum itu, tapi saya akan menelusuri, saya akan mengikuti bagaimana kalau ini lahan ini betul-betul diperuntukkan untuk sport center. Dan ini akan melaporkan ke Jakarta Bang ya? Bukan hanya ke Jakarta. Baik. Siapa yang membutuhkan masukan-masukan dari kami akan beri laporan. Bang Gandhi, hari ini PP telah mengukur dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah memaksakan untuk pembangunan ini agar berlanjut. Apa kira-kira yang bisa diperbuat oleh kelompok tani di sini, Bang Gandhi? Nah, kalau memang benar ini milik pemerintah, kalau memang benar ini untuk kepentingan sport center, ya kita juga akan memberikan masukan kepada masyarakat. Baik. Bahwasanya ini untuk kepentingan Indonesia, bahwasanya ini untuk kepentingan semua. Tapi kalau memang benar ini masih bermasalah hukum, itu harus dituntaskan dulu. Karena ini kita ini negara berdasarkan hukum, tidak bisa karena kekuasaan. Betul. Ya. Tidak bisa karena kekuasaan. Jadi masyarakat sini, walaupun saya lihat ini, maaf ini, polos manusia, polos ini saya lihat ini. Kalau saya bilang bodoh enggak, tapi polos, tidak tahu ini berneko-neko, mengarang ini atau berbohong, tidak tahu ini berbohong. Coba bawa tanya, apakah ini pintar berbohong ini? Baik, Bang Gandhi. Baik, terima kasih Bang Gandhi atas waktunya. Kita harapkan semoga persoalan ini cepat selesai Bang Gandhi ya. Ya, dan kita harapkan juga gubernur memahami masalah ini. Nah, kalau dia bohong, biar jangan berbohong lagi. Dan kami juga akan nantikan koordinasi Abang dengan pihak dari Jakarta itu yang Abang sembunyikan identitasnya. Ya, saya akan sampaikan ke siapapun yang membutuhkan informasi dari kami. Baik, terima kasih Bang Gandhi. Sehat selalu Bang Gandhi. Sampai jumpa. Ini tadi saudara wawancara kita dengan tokoh masyarakat Sumatera Utara yang juga putra asli dari Tapanuli Utara, Gandhi Parapat. Saya Prasetyo untuk program eksklusif Aktual Channel.